Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Ferdiansyah dari kelas 11I. Nah, kali ini saya akan menjelaskan pengertian stratifikasi sosial dan analisis stratifikasi sosial yang terjadi di Indonesia. Nah, yang pertama itu pengertiannya. Nah, stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial secara bertingkat dari lapisan atas hingga lapisan bawah. Lapisan ini itu muncul karena adanya perbedaan dalam hal kekayaan, kekuasaan, pendidikan, pekerjaan, atau status sosial. Nah, stratifikasi sosial ini terbentuk karena beberapa faktor utama. Yang pertama itu ekonomi, yang kedua pendidikan, yang ketiga pekerjaan, yang keempat kekuasaan, dan yang kelima itu keturunan. Nah, sifat stratifikasi sosial ini itu ada 3. Yang pertama itu ada yang terbuka. Nah, yang terbuka itu setiap orang dapat berpindah lapisan sosial melalui usaha. Contohnya itu pendidikan dan kerja keras. Nah, yang kedua itu ada tertutup. Tertutup itu sulit berpindah lapisan. Contohnya itu sistem kasta. Nah, yang ketiga ada campuran. Nah, campuran ini itu gabungan antara terbuka dan tertutup. Nah, selanjutnya itu analisis sosial yang terjadi di Indonesia. Yang pertama itu berdasarkan ekonomi. Nah, bentuk ini itu paling sering terjadi di Indonesia, yaitu pembagian masyarakat menjadi kelompok atas yang termasuk pengusaha besar dan pejabat tinggi. Nah, yang kedua itu kelompok menengah, itu pegawai negeri dan karyawan, dan yang ketiga itu kelompok bawah seperti buruh dan petani. Nah, perbedaan ekonomi ini itu mempengaruhi akses pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup. Namun, Indonesia menganut sistem stratifikasi terbuka sehingga seseorang dapat meningkatkan statusnya melalui pendidikan dan usaha. Yang kedua itu stratifikasi berdasarkan pendidikan. Masyarakat dengan pendidikan tinggi lebih cenderung memperoleh status sosial dan pekerjaan yang lebih baik. Di Indonesia, pendidikan menjadi alat mobilitas sosial. Program seperti beasiswa dan sekolah gratis membantu mengurangi kesenjangan stratifikasi. Selanjutnya yang ketiga itu berdasarkan pekerjaan dan jabatan. Nah, perbedaan statusnya ini dilihat dari pimpinan dan bawahan dan pekerjaan formal dan informal. Nah, jabatan sering dihormati karena dianggap memiliki kekuasaan dan tanggung jawab besar, meskipun tidak selalu menunjukkan kekayaan. Nah, yang keempat ini berdasarkan keturunan dan gelar sosial. Contohnya itu seperti keluarga bangsawan di Keraton Yogyakarta dan Solo. Nah, pengaruhnya ini mulai berkurang di masyarakat modern, namun masih dihormati dalam konteks budaya dan adat. Yang kelima ini berdasarkan kekuasaan. Nah, pejabat dan pemerintah atau tokoh masyarakat ini sering menempati lapisan sosial atas. Kekuasaan memberi pengaruh besar dan dalam pengambilan keputusan. Tetapi di Indonesia kekuasaan bersifat sementara dan terbuka melalui pemilu. Nah, baik, yang terakhir ini ada kesimpulan. Stratifikasi sosial di Indonesia ini bersifat terbuka, sehingga setiap individu memiliki kesempatan untuk naik atau turun dalam lapisan sosial. Bentuk stratifikasi yang paling dominan adalah ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. Sementara stratifikasi keturunan semakin berkurang seiring perkembangan zaman dan nilai kesetaraan. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.